Baru-baru ini warga desa Kembang Kecamatan Dukoseti Pati mengeluhkan kondisi jalan Tayu Puncal yang rusak berdebu. Kerusakan jalan ini disebabkan oleh banyaknya truk dan pengangkut tambang yang melintas di jalan tersebut. Aksi tersebut sempat menimbulkan ketegangan antara warga dan sopir truk tambang sehingga perlu mediasi oleh Polsek Dukoseti. Menanggapi hal ini, Camat Dukoseti Agus Sunarko SST PMSI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi jalan raya Tayu Puncal yang berdebu. Dalam sidak tersebut, Camat Dukoseti didampingi oleh Kades Kembang, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Eks-Kawedanan Tayu, dan perwakilan penambang berizin resmi. Selaku Camat Dukoseti, Agus Sunarko menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan pengguna kendaraan yang melintasi jalan Tayu Puncal karena terganggu adanya jalan berlubang dan berdebu. Saat ini kondisi jalan sudah diaspal menggunakan dana dari JSR pengembang yang memiliki izin, yang sebelumnya sudah berkonsultasi dengan dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR Pati. Sementara dari pemerintah sendiri akan segera memperbaikinya pada bulan Mei mendatang. Jalan Tayu Puncal sendiri merupakan jalan kelas 3. Selamat siang pemirsa Lingkar TV, berjumpa kembali dengan saya Nelina RA dalam acara Bedah Opini. Tema kita pada siang hari ini adalah mengenai polemik Jalan Raya Tayu Puncal rusak terus bikin warga kesel. Nah, polemik jalan rusak Tayu Puncal ini sebelum-sebelumnya membuat warga merasa gerah dan geram dan akhirnya mereka menggelar aksi. Nah, sebenarnya aksi itu siapa sih yang melatar belakangi aksi itu? Nah, untuk itu di sini di studio saya sudah duduk bersama dengan para narasumber kami, orang-orang di balik aksi tersebut. Nah, saya perkenalkan dulu ini ada Pak Ahmad Muzirin yang merupakan tokoh masyarakat sekaligus Ketua BPD Desa Kembang ya Pak ya. Selamat siang Pak. Dan kita juga ada Pak Izzuddin Arsalan, beliau merupakan lawyer dan pendamping hukum daripada masyarakat Dukoseti ini. Dan selanjutnya kita juga ada Kak Muhammad Zainul Arifin yang merupakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Dukoseti. Oke, kita akan mulai dari Pak Ahmad Muzirin dulu ini Pak Ahmad. Pak Ahmad mungkin bisa diceritakan sebelumnya bagaimana aksi itu bisa menjadi demikian ya, karena kita tahu bahwa aksi itu digelar juga berturut-turut, bukan cuma sekali aja dan itu memancing banyak sekali perhatian dari publik. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Awal mula kan itu merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat kan, khususnya dari pemuda-pemuda Desa Kembang atas kegelisahan, kerusakan jalan, lingkungan, berdebu dan sebagainya seperti itu. Nah, kami menampung dari aspirasi warga kami khususnya Desa Kembang dan pergerakan itu awalnya mulai dari desa kami, dari Desa Kembang, mulai dari awal tahun kemarin sampai sekarang itu pergerakan terjadi di desa kami. Istilahnya kami itu ngemong dan memfasilitasi teman-teman ini agar nanti dalam penyampaian aspirasinya itu sesuai dengan aturan. Dalam artinya ada pemberitahuan, nanti dilakukan dengan cara yang terbaik, seperti itu. Aksi yang pertama itu, kronologinya kan langsung dia spontanitas, langsung mencegat truk-truk tambang itu. Iya, betul. Nah, itu kan sangat istilahnya secara aturan kan tidak diperbolehkan, dalam arti kan mengganggu kan. Sekali itu harus dihentikan, tidak boleh jalan. Nah itu kalau kami dan teman-teman ini tidak bisa memfasilitasi atau mendekati beliau, ya nantinya seperti itu. Oleh karena itu kami sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda mendekati beliau-beliau itu agar nantinya ke depannya dan pada waktu itu kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian Polsek untuk bisa dibuka kembali akses jalan itu, dan itu merupakan bukti bahwa masyarakat dengan adanya itu tidak setuju. Artinya spontanitas itu agar nanti bisa ditindaklanjuti ke demo-demo yang lebih baik dan ada pemberitahuan dari pihak terkait, seperti itu Mbak. Oke, jadi aksi tersebut itu berjalan secara spontan ya, tidak melakukan izin terlebih dahulu gitu di bagian Polsek Dukosetinya? Untuk yang pertama itu spontanitas, dan kami itu mengawal teman-teman itu mulai jam 7 pagi sampai jam 10. Oke. Kita kawal karena itu ada spontanitas. Justru malah yang tahun kemarin itu malah berdua saja, pakai pisang, pakai payung, ditanduri itu aja.
Itu yang tahun kemarin. Kalau tahun ini itu melibatkan massa yang lebih banyak, terdiri dari pemuda-pemuda, dan itu pada waktu itu dan tidak ada pemberitahuan dari Polsek. Maka dari itu kami bertiga ini, khususnya saya ini, harus mendampingi beliau agar nanti bisa terarah dengan baik. Artinya pada aksi pertama itu spontanitas dan tidak ada pemberitahuan oleh pihak-pihak terkait. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi seperti yang kita ketahui bahwa aksi tersebut itu tidak hanya terjadi satu kali ya, tapi berkali-kali. Nah, itu bagaimana, kenapa aksi itu harus sampai berkali-kali? Ya mungkin dari pihak terkait itu tidak memperdulikan aspirasi dari teman-teman seperti itu. Istilahnya nyuwun sewu nggih, Mbak. Masyarakat Duku Seti, khususnya pemuda itu sangat sabar sekali. Hampir beberapa puluh tahun seperti itu tidak ada gerakan yang seperti ini. Mungkin ini adalah titik yang paling terakhir dari kesabaran teman-teman, baik dari masyarakat, dari unsur pemuda, untuk melakukan aksi, baik itu aksi yang sifatnya resmi maupun tidak. Ya ini, karena tidak ada istilahnya perbaikan jalan yang sifatnya itu langsung hot mix atau beton, tidak ada sampai beberapa puluh tahun. Cuma penampilan-penampilan yang dalam kurun waktu mingguan saja sudah hancur semuanya, Mbak. Seperti itu. Ya, mungkin menjadi kegelisahan kami dan para masyarakat dan pemuda di Kecamatan Duku Seti seperti itu, Mbak. Sebelumnya dengan kondisi jalan rusak tersebut itu apa sih yang kejadian-kejadian apa sebenarnya yang pernah terjadi sampai membuat warga itu segeram itu ya? Karena kita tahu ya, karena memang musim hujan begini memang banyak sekali jalan yang rusak, tidak hanya di sana. Tapi khususan di daerah situ sendiri sehingga memancing reaksi masyarakat yang cukup besar, itu sebenarnya ada apa gitu sebelumnya di belakangnya itu? Oh, kalau jalan rusak itu kan pertama banyak mengakibat kecelakaan khususnya pada waktu musim penghujan. Karena berlobang tadi itu di ketutupan air, banyak terjadi kecelakaan khususnya malah kebanyakannya di desa kami, di Desa Kembang, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau musim panas itu tetap luar biasa berdebunya dan itu sangat mengganggu kesehatan dan pemilik usaha, pemilik warung makan itu yang ada di tepi jalan raya karena sangat berdebu luar biasa. Karena beberapa ratus kendaraan khususnya dam itu lewat secara terus-menerus. Seperti itu, Mbak. Tentu ketika warga melakukan gerakan tersebut secara spontan ya, itu bisa kita bilang adalah gerakan sepihak gitu. Pasti akan menimbulkan reaksi juga. Reaksi dari sopir-sopir truk itu sendiri bagaimana, Pak? Kalau reaksi supir truk pada waktu itu yang lokal itu ya tidak ada masalah, istilahnya malah juga mendukung, Mbak. Ketika dihadang sama warga itu, karena kan ya juga kebanyakan juga yang supir-supir lokal itu justru malah warga kami Desa Kembang. Banyak itu, Mbak, ada banyak sekali di Kembang itu. Itu malah justru mendukung agar nanti jalan ini bisa diperbaiki secepatnya. Seperti itu. Responnya respon positif lah. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata mengumpat pada waktu itu. Pada agenda demo pertama yang penghentian secara mendadak itu, Mbak. Seperti itu. Kalau untuk demo kedua mungkin bisa diceritakan dari Karang Taruna nih. Dari Karang Taruna sendiri juga pasti tahu ya kan gerakan-gerakan itu. Dari demo yang kedua sendiri seperti apa? Karena dari yang kita tahu di demo kedua itu aksinya lebih besar daripada yang pertama. Bisa diceritakan? Seperti ini, Mbak. Demo yang kedua ini kan embrionya dari demo yang pertama. Kalau tadi disampaikan oleh saudara kami Pak Muntirun, melakukan aksi demo yang pertama ini yang spontanitas lah bagi saya. Kemudian kami juga berpikir saat itu, dan saya mendapatkan informasi dari Pak Muntirun, karena beliaunya ini selain tokoh masyarakat, ketua BPD juga wakil kami di Karang Taruna Kecamatan Gusti, beliaunya memberikan informasi kepada saya sehingga saat itu kami analisa bersama dengan Mas Isuddin Arsawan, kita analisa bahwa ini kegiatan ini rawan adanya konflik horizontal karena di situ pihak pendemo adalah dari masyarakat Gusti, kemudian dari pihak yang terlibat dalam bahan tuntutan di sini adalah sopir-sopir yang juga berasal dari Gusti sendiri. Nah, untuk itu maka kami berinisiatif untuk bergabung sama teman-teman yang sudah melakukan aksi tersebut dan kita arahkan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga pada demo yang kedua
kita sudah sesuai dengan standar, kita menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polsek Dukusti dan kita bikin sebuah kelompok untuk melakukan aksi tersebut yang kami beri nama Pemandu Persatuan Masyarakat Dukuseti. Nah, kemudian tepat pada tanggal 1 April tahun 2024 kemarin kami menggelar aksi di halaman kecamatan. Karena kenapa harus di halaman kecamatan? Ini juga ada alasannya. Kenapa harus di halaman kenapa kecamatan? harus di halaman kecamatan gitu? Kadang kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah kecamatan tuh dia juga tidak berwenang untuk hal tersebut gitu ya. Kenapa? Gini, Mbak. Ini kan aksi sebuah solidaritas ya. Kami Sosial. dari unsurnya adalah dari pribadi karena kami kecewa dengan adanya keadaan jalan yang tidak layak bagi kami seperti itu, sehingga kalau kami harus melaksanakan demo di pendopo kabupaten atau di depan DPRD kabupaten sini kan terlalu jauh, Mbak. Nah, itu Ongkos ya, jelas biaya di situ ya, lah. persoalannya ya. Kemudian kami menyampaikan inisiatif pada teman-teman kalau melaksanakan aksi di halaman kecamatan. Kenapa di halaman kecamatan kan gitu ya? Nah, selain tadi di ongkos, ini kan kami mengetahui, setahu kami kecamatan atau Pak Camat ini kan kepanjangan tangan dari Pak Bupati Pati. Iya. Nah, jadi unsur pemerintahan di dalam ruang lingkup kecamatan adalah dari kecamatan ini sendiri. Dan yang bertanggung jawab adalah Pak Camat. Maka di dalam orasi, kebetulan saya sebagai oratornya, kami sampaikan, kami mengetuk pintu pendopo Kabupaten Pati melalui. Nah, jadi melalui. Jadi aspirasi itu kami sampaikan di halaman kantor Kecamatan Dukuseti. Dan alhamdulillah setelah ada kegiatan itu kami mendapatkan respon yang positif karena tuntutan kami tidak hanya jalan respon positif dari pihak-pihak terkait. Nah, tentunya atas kegigihan dari Pak Camat yang menjalin komunikasi dengan instansi terkait. Kemudian perlu kami sampaikan juga, Mbak, untuk tuntutan kami kan tidak hanya sekedar jalan rusak. Oke, tuntutannya ini tadi belum dibahas, mau saya tanyakan. Sebenarnya Iya. tuntutannya itu apa sih dari warga Dukuseti ini? Apakah cukup untuk diperbaiki jalan rusaknya itu, atau kemudian atau di stop kegiatan tambang ini, atau bagaimana sebenarnya tuntutannya itu apa gitu? Ya, tuntutan kami kalau kita jalan, tapi kan harus kita cari. Kita cari ini dasar asumsi kami ya Pak ya, jadi bisa dibenarkan atau bisa disalahkan atau bisa diluruskan. Jadi asumsi kami, permasalahan jalan cepat rusak ini karena banyaknya kendaraan yang banyak over kapasitas. Nah, dari muatan yang ditentukan ini, muatan yang di bawah ini melebihi tonase, sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak. Karena kita tahu jalan raya Tayu Puncel itu kan kelas 3. Untuk sumbu yang terberat itu kan berada di 8 ton. Nah, Iya, sedangkan betul. realita yang kami ketahui dan yang sudah tersebar luas di medsos itu kan berapa puluh ton itu. Nah, bahkan pernah kami mendapat informasi itu sampai belasan ton, 15 sampai 18. 19 ya, Iya, informasinya itu sampai lah. segitu Iya. lah kan. Nah, sehingga sangat mungkin kalau jalan kami ya di daerah kami, maksud kami itu cepat rusak. Nah, sehingga tuntutan kami selain jalan segera diperbaiki, ini juga ada tuntutan lain terkait dengan jalan. Ya, jalan ini kami berharap naik kelas lah, dari yang kelas 3 ke kelas yang lebih standar lagi. Kemudian adanya penertiban kendaraan yang odol. Nah, setelah kami analisa, kami mencari data sebatas kemampuan kami di sini, ternyata tidak hanya truk lokal lalu lalang atau yang melintas untuk memuat hasil tambang tersebut. Ada juga dari pihak eksternal, bahasa kami seperti itu, dari perusahaan yang mana jumlah untuk volume baknya ini lebih besar, sehingga untuk muatannya juga lebih banyak. Nah, sehingga dari hal-hal itu kami minta kepada pemerintah dan dinas instansi terkait untuk melakukan penertiban. Nah, setelah kami melakukan aksi tersebut, alhamdulillah direspon sama pihak dinas instansi terkait, dalam hal ini adalah dari Dishub, melakukan pembinaan kepada sopir-sopir yang melintas. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah mulai ada perbaikan, meskipun belum maksimal ya, belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, tapi setidaknya sudah ada perbaikan, yaitu muatannya sudah tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan dari subuh Tinggi-tinggi itu naik sekali lagi ya, tinggi kan? sekali, bahkan tidak dikasih terpal. Kalaupun dikasih terpal itu terpal yang masih bisa bergerak, dan fungsi terpal itu tidak bisa menghalangi
barang muatan yang dimuat oleh kendaraan tersebut. Tapi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah sudah ada perbaikan. Jadi misalkan ada terpal itu pun juga terpalnya sudah standar seperti itu. Nah, terus ini perlu kami sampaikan juga, karena kami juga sama-sama warga Dukusti, perlu adanya sebuah komunikasi. Karena kami melihat sebesar apapun permasalahan itu bisa diselesaikan dengan adanya sebuah komunikasi, kan seperti itu. Oke, nanti kita akan tanyakan lagi gimana sih hasil komunikasinya antara warga ini dengan para penambang tentunya, dan juga pastinya dengan pemerintahan dong. Kita nggak bisa menafikan ini bahwa peran pemerintah ini sangat penting sekali biar tidak terjadi yang namanya hukum rimba ya kan. Oke, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program Sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang syarat akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Baik, kembali lagi bersama saya Nadine RA. Di sini kita masih membahas mengenai polemik Jalan Raya Tayu Puncel bikin warga kesel. Nah, tadi kita sudah
mau menggali lebih dalam mengenai hasil komunikasi antara warga ini dengan para penambang saat ini. Ada Pak Izzuddin Arsalan selaku lawyer atau pendamping dari masyarakat ini sendiri yang mungkin akan menjelaskan kepada kita hasil komunikasinya sendiri antara warga dengan para sopir tambang ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Pertama-tama, setelah adanya demo 1 April kemarin, itu kan banyak persepsi. Baik dari sisi yang pro dan kontra. Namun pada dasarnya kita memahami bahwa masalah ini kan terkait masalah ekonomi, bahwa banyak hak yang harus kita akomodir. Dari sisi masyarakat kita harus mengakomodir bagaimana masyarakat ini mendapatkan fasilitas jalan yang layak, nyaman. Dari sisi supir, kalau saya bicara pengendara itu juga harus mendapatkan fasilitas haknya untuk bisa melintasi jalan. Namun sesuai ketentuan yang berlaku. Berlandaskan dari itu, akhirnya supir dam di kawasan Dukuhseti atau bisa dibilang Pati Utara itu mereka memiliki kesadaran untuk membuat paguyuban. Akhirnya mereka membuat paguyuban supir dam Pati Utara diberi nama Pandara. Melalui wadah Pandara itu kemarin hari Kamis itu kan dari Dinas Perhubungan kan melakukan sidak. Sebelum melakukan sidak dari Dinas Perhubungan itu melakukan rapat kecil. 1 Dinas Perhubungan, 2 unsur pemerintahan diwakili dari Kecamatan Dukuhseti, ada unsur dari masyarakat Dukuhseti yang diwakili pemandu, ada juga Karang Taruna. Berdasarkan rapat kecil tersebut akhirnya pihak kecamatan memfasilitasi untuk dibukakan komunikasi 2 pintu. 2 pintu antara perwakilan masyarakat Dukuhseti yang diwakili oleh pemandu dan perwakilan dam yang diwakili oleh Pandara. Nah, dari di 2 pintu tadi akhirnya tadi pukul 10 dimulailah rapat di Kecamatan Dukuhseti. Walaupun awalnya ini panas karena semua berpijak pada argumen masing-masing. Dan pasti pada punya kepentingannya sendiri-sendiri ya kan? Mereka punya kepentingan masing-masing. 1, masyarakat Dukuhseti itu awalnya tidak tahu mapping atau peta bahwa pengendara yang melewati Jalan Tayu Puncel, pengendara dam yang muat tambang ini siapa. Dari hasil diskusi tadi ternyata diketahui bahwa pengendara lokal itu hanya 25%. 75%-nya itu adalah pengendara luar yang notabene mereka ini tidak bertetangga dengan para peserta aksi. Jadi ketika ada gesekan pengendara luar ini ya tidak ada masalah. Tapi permasalahannya akan meluas antara warga lokal Dukuhseti yang diwakili oleh pemandu dengan supir lokal. Nah, dari tadi diurailah beberapa kesepakatan-kesepakatan supaya masing-masing mendapatkan solusi. Salah satunya bahwa keluhan jalan. Jalan Tayu Puncel ini kan minim perhatian dari pemerintahan pusat. Oke. Bahwa Jalan Tayu Puncel kalau pemerintahan pusat mungkin kejauhan, pemerintah kabupaten mungkin ya, karena itu masuk jalan kabupaten kali ya. Kalau kita berbicara di pemerintah kabupaten, sebenarnya kami dulu itu wadah Karang Taruna sejak 2022-2023 itu sudah melakukan aksi. Cuma aksi kami adalah aksi administrasi. Kami pernah memberikan somasi kepada kepala dinas pembangunan DPU untuk melakukan perbaikan. Tapi apa yang dilakukan? Perbaikan yang dilakukan hanya tambal sulam. Mereka selalu berbicara tentang alokasi anggarannya ini terbatas, Mas. Kita tidak bisa melakukan pembangunan yang sifatnya permanen dengan standar misalnya aspal hot mix itu mereka tidak bisa. Makanya dari forum ini kami ingin menyatukan kekuatan bahwa Jalan Tayu Puncel ini harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Oke, dari aksi kemarin telah disepakati Jalan Tayu Puncel itu akan dibangun, tapi kan hanya 5 kilo. Iya. Padahal Jalan Tayu Puncel itu sepanjang 18 kilo. Oh. Pertanyaannya, yang 12 kilo ini menunggu sampai kapan? Apakah menunggu ada demo-demo yang lain? Mungkin ini yang demo adalah masyarakat, pemandu Persatuan Masyarakat Dukuhseti.
apakah tidak mungkin besok yang demo adalah malah dari Pandera sendiri, Persatuan Dampati Utara? Karena mereka kan sama-sama yang beraktivitas di atas jalan. Jadi kami pengen pemerintah pusat ini memperhatikan Jalan Tayu Puncel. Secara menyeluruh, tidak hanya 5 kilo aja. Itu tadi poin pertama yang kita sepakati antara pemandu dan Pandera adalah kita sama-sama berjuang agar Jalan Tayu Puncel ini dibangun secara menyeluruh, tidak dan hanya 5 kilo tadi, dan dilakukan kenaikan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kesadaran dari teman-teman Pandera yang dalam hal ini kami apresiasi, mereka itu akan melakukan pengurangan muatan atau tonase. Itu dasarnya adalah kesadaran dari diri mereka sendiri. Namun, teman-teman dari Pandera ini juga minta, Mas tolong. Jadi kami ini kan sudah lilo melakukan pengurangan muatan tonase. Dengan adanya pengurangan muatan, omset kami ini turun loh Mas. Maka tolong untuk kendaraan-kendaraan yang dari eksternal atau kendaraan PT yang muatannya sampai 18-19 ton itu juga ditertibkan. Bagaimana langkah penertibannya? Satu, secara administrasi pemerintahan itu kan ranah dari Disub dan pihak lain. Cuma bahwa hukum ini kan harus memberikan sisi manfaat. Kalau kita ngomong Gustav Robert, salah satu hukum itu kepastian, kemanfaatan, keadilan. Sisi kemanfaatannya adalah kita menggandeng masyarakat, bahwa masyarakat ini diberikan kewenangan untuk melakukan teguran kepada supir-supir kendaraan yang masih nakal. Di mana letak kenakalan? Satu, yang muatannya over sampai naik di atas bak itu kan berbahaya. Itu masyarakat melalui forum ini diberikan kewenangan untuk melakukan peneguran agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah supir lokal ini akan melakukan menutup muatannya dengan perpal secara rapi, agar menghindari debu dari muatan ini beterbangan. Karena debu dari muatan kendaraan tambang ini ternyata mengganggu jarak pandang dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi kecelakaan. Karena kemarin beberapa kasus kecelakaan itu karena debu itu masuk di mata pengendara motor belakang. Nah, yang ketiga, berkat kesadaran mereka, mereka juga akan berupaya untuk mencegah terjadinya konvoi. Jadi permasalahannya kan gini, bahwa truk tambang itu kan bukan dari satu PT. Ada beberapa PT di mana kepentingannya berbeda-beda. Tapi prinsipnya secara ekonomi kan mereka pengen sebanyak-banyaknya untung. Nah, supir memahami kalau tidak ada yang mengalah, maka jalan ini tetap akan rusak. Makanya tadi untuk menghindari terjadinya kemacetan, teman-teman dari Pandera ini akan berupaya agar ketika melintas ini tidak melakukan konvoi. Mereka berdasarkan kesadaran. Yang kedua, yang keempat adalah akar permasalahannya itu kan di volume, jumlah kendaraan. Banyaknya kendaraan yang melintasi, kendaraan tambang yang melintasi Jalan Tayu Puncel ini menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga dalam forum tadi, masyarakat menghendaki agar para pemegang usaha ini seyogyanya melakukan perekrutan supir-supir lokal, atau bahasa istilahnya memberdayakan lokal wisdom lah. Ketika teman-teman ini ternyata kendaraannya jumlahnya mampu, kenapa harus menggunakan kendaraan dari eksternal? Dengan catatan nanti jumlah kendaraannya dikurangi, dan kendaraan yang diberdayakan adalah kendaraan-kendaraan lokal. Nah, itu poin-poin. Poin selanjutnya, berdasarkan kesepakatan itu, nanti kami juga minta untuk unsur pemerintahan memanggil bos-bos dari pemilik tambang. Biar kesepakatan ini tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan supir, tapi dengan pemilik tambang. Kalau kita berbicara kesepakatan hanya pada akar rumput atau grassroots, nonsen, tidak akan terjadi perubahan. Karena semua ini kan bermuaranya di bos tambang. Bagaimana kesadaran mereka, bagaimana mereka mau memperhatikan hak-hak masyarakat umum. Jadi, tindaklah poin pertama ini, kesepakatan ini akan kami publikasikan. Agar masyarakat ini juga tidak
dalam artian juga tidak membuli supir-supir. Ini secara membabi buta. Masyarakat ini juga harus tahu keluhan-keluhan supir. Ternyata dari diskusi tadi kita temukan ternyata supir lokal itu hanya diberi kuota 1 rate per hari. Selebihnya adalah supir eksternal. Dan mereka sistem pembayarannya ada yang tempo. Hari ini muat, 1 minggu kemudian baru muat lagi. Baru dibayar. Oh, dibayar. Ketika ada konflik seperti ini, yang berkonflik supir lokal dengan masyarakat. Akhirnya dari sinilah kita harus menguraikan benang ruwet permasalahan ini. Pertanyaannya kemudian ketika aksi itu dilakukan kan, itu kan spontan ya kan. Dan seperti yang dikatakan 25% memang adalah sopir lokal dan 75% adalah sopir eksternal. Nah, reaksi dari sopir eksternal ini sendiri seperti apa? Nah, kita udah tahu tadi reaksi dari sopir lokalnya ini. Kan reaksi dari yang 75% sendiri ini bagaimana ketika warga mengadakan aksi atau belum ada reaksi apapun gitu? Jadi gini, aksi itu sebenarnya kan tidak 2 kali. Yang aksi yang tidak resmi ini sebenarnya juga 2 kali. Ada kejadian di Tayung. Waktu itu kami tidak memantau. Cuma sudah terjadi gesekan. Sudah terjadi dorong-mendorong. Nah, dorong-mendorong itu entah dari supir lokal atau supir eksternal. Kami belum bisa mengidentifikasi itu. Makanya kami segera turun bahwa ini itu harus diformalkan, harus sesuai SOP. Maka dari situ kami turun, kami bentuk persatuannya, kami berikan pemberitahuan ke kepolisian agar langkah ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Orasinya pun juga harus sesuai SOP, jangan main hakim sendiri. Kalau kita nanti ini tidak terukur, kita kan tidak tahu. Aksi ini nanti muaranya seperti apa. Dengan mulai kita regulasi, akhirnya terjadi pintu komunikasi. Hari ini adalah permulaan dari pintu komunikasi yang akan berjalan selanjutnya. Oke, jadi hari ini sudah terjalin komunikasi tersebut yang diharapkan akan menjadi pintu untuk komunikasi yang selanjutnya. Dan kemudian kita juga akan bertanya bagaimana penanganannya setelah hal ini gitu, setelah komunikasi ini terjalin dengan para sopir itu. Tentu ini belum berhenti di sini kan, kita masih akan menunggu tindakan-tindakan selanjutnya. Tapi kita akan kembali mengurai tentang polemik Jalan Raya Tayu Puncel ini setelah jeda pariwara yang berikut ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program Sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang syarat akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Baik, pemirsa Lingkar TV, masih bersama dengan saya Nelin RA, dan bedah opini kita kali ini adalah mengenai polemik Jalan Raya Tayu Puncel, langganan rusak bikin warga kesel. Nah, kita masih membicarakan mengenai komunikasi. Nah, ini komunikasi yang dan tuntutan dari warga tersendiri ini. Jadi tuntutannya tadi ke sopirnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau memang komunikasi antara grassroots aja ya mungkin tidak akan menemukan hasil, hanya membuang-buang energi dan tenaga saja, karena pada akhirnya memang pengambil kebijakan adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung di atasnya tersebut. Nah, ini upaya sendiri dari warga Duku Seti ini untuk bisa mengetuk pihak-pihak yang di atas itu seperti apa? Ya, gini Mbak, kami itu menyadari kalau perjalanan kami ini masih panjang. Iya. Sampai ke finish kan gitu. Karena dari beberapa step yang kita jalankan ini masih ada step-step berikutnya gitu. Dan kami juga menyadari ini tanpa adanya keterlibatan langsung dari pihak pengusaha tambang, ini juga tidak akan berjalan sesuai harapan dan tidak menutup kemungkinan, dan bahkan kami sangat berharap peran serta pemerintah untuk berpartisipasi langsung aktif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kami sebagai masyarakat dari unsur pemuda lah, kami mengharap kepada pemerintah ini tidak harus dibangunkan dulu oleh masyarakat, karena untung saja aksi kami masih bisa dikendalikan, masih di luar batas-batas kendali. Tapi kalau semisal yang namanya massa berontak itu kan di luar kendali ya, kita mengkhawatirkan seperti itu. Jadi kami mohon untuk ke depan dari pemerintah dan dinas instansi terkait ini, dalam hal ini adalah dari pemerintah kabupaten, kalau perlu nanti minta bantuan dari dan petunjuk dari pemerintah provinsi atau di atasnya lagi, monggo. Jadi yang terpenting tuntutan kami dari masyarakat adalah itu tadi, sudah kami sampaikan, dan pada saat aksi juga sudah kami singgung panjang itu terkait dengan tuntutan-tuntutan kami. Jadi intinya kami sebagai masyarakat ini, bahasa kami hanya bisa mengeluh gitu. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengeluh dan menangis di hadapan para pemegang kebijakan supaya hak kami ini bisa kami terima seutuhnya gitu. Kalau masalah dari sisi aspek hukumnya ini kan sahabat kami yang lebih memahami. Jadi kami ini adalah sebuah kesatuan yang selalu berkomunikasi, berkoordinasi supaya apa yang menjadi harapan masyarakat Duku Seti ini bisa terwujud seperti itu. Kalau goalnya sendiri dari sisi hukumnya seperti apa nih? Gini, goal dari sisi hukum itu kami akan memfasilitasi beberapa hal. Satu, bahwa terkait komunikasi antara masyarakat dengan pengusaha tambang itu, kalau kita menunggu dari pemerintah itu mungkin terlalu lama. Jadi masyarakat melalui wadah pemandu nanti akan bersurat kepada pemerintah. Pemerintah yang terendah dulu tingkat kecamatan untuk dibukakan komunikasi. Jadi komunikasinya nanti sudah 3 pintu. Masyarakat, supir dam, dan bos tambang. Goalnya apa? Satu. Goal yang kita tuntut adalah bahwa pengusaha tambang harus mengurangi volume jumlah kendaraan dan mengutamakan sopir lokal, kendaraan lokal dalam aktivitas pengangkutan batu tambang. Goal yang kedua adalah bahwa kami memahami ketika muatan ini turun, pendapatan supir ini juga turun. Kami juga meminta dengan berbagai perhitungannya nanti ada kenaikan biaya muat
untuk batu tambang. Yang kami temui tadi berdasarkan hasil diskusi bahwa biaya muat itu kan 24.000 per ton. Nah, kami nanti minta agar biaya muatnya ini dinaikkan supaya supir yang sudah dengan kerelaan hatinya ini mau menurunkan tonase kendaraannya, mereka juga bisa nutup biaya untuk solar, terus biaya makan, dan mereka masih ada sisa. Itu harus ada kenaikan, dan kenaikan itu berapa ya nanti? Berarti itu tuntutannya ke bos tambangnya dong ini, kalau untuk menaikannya itu. Gitu. Dan ini overlap nggak sih ketika dari pihak hukum ya, dari pihak hukum, pendamping warga dan masyarakat meminta agar harga dari tambangnya itu dinaikkan, karena kita tahu sendiri kalau pengusaha kan punya perhitungan sendiri ya. Mungkin dia ngasih harga segini karena memang untuk biaya operasional ini. Gimana itu menurut dari sisi hukum? Apakah sebenarnya masukan seperti itu apakah relevan gitu dengan kalau kita ngomong relevan dan tidak relevan, jasa pengangkutan kan harusnya ada kontrak. Kontrak pengangkutan antara penyedia kendaraan dan pemilik tambang. Nah, selama ini sudah dilakukan belum? Nah, jasa pengangkutan nanti kan ada hitung-hitungan SOP-nya juga. Kalau kita kalkulasi upah minimum layaknya itu berapa? Mereka sudah diupah dengan biaya yang layak apa belum? Setelah kami kalkulasi kan nggak layak juga. Jadi pada akhirnya nanti tidak hanya menjadi perwakilan pendamping hukum dari warga, tapi juga pendamping hukum dari sopir lokal ya. Pada dasarnya gini, pada dasarnya seluruh masyarakat itu kami akomodir. Kami akomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu kami akomodir. Ini tidak mungkin kendaraan ini mau turun kalau ongkosnya nggak nutup, bagaimana? Iya, betul. Ini kan kita pakai logika saja. Nah, dari yang ketiga, dari aspek masyarakat, bahwa masyarakat ini nantinya dengan jumlah kendaraan yang berkurang, ini kan akan mendapatkan fasilitas jalan yang baik. Lebih baik. Itu yang kami lebih baik, lebih perjuangkan bareng-bareng. Apapun yang nanti disepakati, ini akan kami publikasikan pada dasarnya. Kalau kita ngomong hukum, kita cari aspek kemanfaatannya saja. Jadi bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dam, juga bermanfaat untuk bos tambang. Supaya pemerintah dalam hal ini juga enak dalam menjalankan pemerintahnya. Karena gini, kalau kita flashback, ya mohon maaf, pemerintah menutup mata. Tidak pernah ada tindakan yang saya temui sebelum terjadinya aksi, pemerintah ini tidak melakukan tindakan apa-apa. Misalnya sebagai contoh, ketika ada permasalahan debu, penyedia fasilitas jalan ini kan dalam hal ini pemerintah. Betul. Apa pernah pemerintah turun jalan untuk menyelesaikan, misalnya melakukan penyiraman? Ternyata tidak ada. Terlepas penyiraman itu pemerintah membebankan kepada pengusaha melalui dana CSR-nya, tapi pemerintah juga tidak turun. Diam saja. Diam saja. Ketika ada muatan overkapasitas, pemerintah juga diam. Walaupun keluhan itu sudah pernah disampaikan berulang kali. Keluhan itu sudah disampaikan. Bahkan di media sosial untuk grup warga Ndugo Seti, permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya. Selalu dibahas. Nah, nyatanya pemerintah juga diam. Walaupun sudah berganti-ganti pemerintahan masih diam. Ganti-ganti pemerintahan, pemerintah juga diam. Alhamdulillah setelah ada aksi ini pemerintah turun, dari Disub turun, dari kemarin juga dinas DPUTR turun, dari kecamatan juga turun untuk memfasilitasi. Lah, harapan kami kan tidak hanya sampai di sini. Harapan kami nanti akan berjalan berjenjang. Jadi kami masyarakat mau dibina. Sopir sudah mau dibina. Tolong dong pengusaha tambangnya dibina juga. Jangan mentang-mentang mereka ini pengusaha, mereka yang menentukan regulasinya. Regulasinya kan harus sesuai dengan pemerintah, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Kalau ini dari DPUTR kan memang sudah memberikan solusi ya, akan melakukan perbaikan di awal Juni sendiri. Kalau dari Disub sendiri solusi yang ditawarkan apa? Disub itu solusi yang ditawarkan, dia melakukan pembinaan. Pembinaan yang sudah dilakukan semenjak aksi itu, dia sudah 2 kali turun ke jalan.
Bahkan kami kawal sendiri kemarin turun ke Jalan Tayu Puncel sampai yang di Desa Puncel itu bersama kami. Mereka melakukan pembinaan ke sopir-sopir di jalan. Dan di Sub juga bentuk pembinaannya adalah tadi bahwa Kepala Disub sendiri turun ke Kecamatan Dukoseti melakukan pembinaan kepada supir. Sampai tadi Kepala Disub memfasilitasi supaya kendaraan-kendaraan yang surat-suratnya sudah mati ini segera diurus perpanjangannya. Ini kan ya salah satu bentuk pembinaan yang sudah berjalan. Harapan kami supir-supir yang ada ini bermitra dengan Disub. Jadi pembinaannya ini enak. Tadi sudah ada kesepakatan bahwa ketika ada kendaraan yang over, misalnya dari Pandara, itu dari ketua Pandara ini loh, Mas nomor saya, nanti tolong telepon saya biar saya menegur anggota saya. Tapi juga nanti ketika ada muatan yang over di luar anggota Pandara, mohon ditegur bareng-bareng. Anggota Pandara juga diberi kewenangan untuk menegur, masyarakat juga harus diberi kewenangan menegur. Ketika teguran-teguran ini tidak diindahkan, jalannya adalah lari ke dinas terkait, ya DPU, mungkin ke kepolisian, mohon maaf, di Disub atau kepolisian untuk yang punya ranah melakukan eksekusi. Buat yang bandel-bandel ini nanti akan ditindak secara hukum atau diproses secara hukum. Akan diproses secara itu hukum. Mungkin juga adalah salah satu poin penting yang harus dipublikasikan ya, agar sopir-sopir eksternal ini tadi mungkin yang tidak mengetahui hasil kesepakatan di bagian dalam ini juga mengetahui bahwa mereka akan berhadapan dengan hukum apabila mereka melanggar hal tersebut. Itu sudah menjadi kesepakatan dan memang bisa ya. Bisa. Untuk jadi dilaporkan. Gini, bahwa di luar kesepakatan pun, kalau terjadi pelanggaran, masyarakat ini kan diberikan peran serta partisipasi untuk melaporkan kepada instansi, baik kepolisian ataupun dinas perhubungan. Apalagi tadi sudah diperkuat dengan adanya kesepakatan. Toh tujuannya adalah demi ketertiban bersama. Poinnya, supir dam lokal Pandara dengan kerendahan hatinya sudah mau untuk diberikan edukasi, sudah mau melakukan pengurangan muatan. Nah, sekarang permasalahannya kan kendaraan eksternal ini. Lah, kendaraan eksternal ini pembinaannya dari mana? Ya kami serahkan kepada Dinas Perhubungan. Mungkin Dinas Perhubungan akan berkomunikasi kepada bos-bos tambang ini. Dan mungkin juga karena berhubungan dengan kabupaten tetangga ya, akan lebih mudah buat mereka untuk menjalin koordinasi dan komunikasi tersebut. Kemudian ada hal lain yang mungkin ingin dilakukan dari sisi hukumnya untuk mengawal kasus ini? Dari sisi hukum, kami masih melakukan beberapa investigasi. Bahwa ketika dalam kasus ini yang terjadi adalah pembiaran, kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Kalau memang nanti sangat diperlukan, kami akan melakukan gugatan class action. Di mana kami akan melakukan gugatan kepada instansi-instansi terkait yang melakukan pembiaran. Atau sebelum melakukan gugatan class action, kami juga akan melakukan laporan di ombudsman. Karena pembiaran itu menurut kami adalah bagian dari maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu didengerin bagi para pelaku usaha tambang dimanapun berada yang mungkin mendengar ini. Jadi daripada bandel dan nanti mendapatkan gugatan gitu, mungkin bisa ditertibkan lebih dahulu lah gitu apa usahanya gitu ya kan. Intinya di sini kan tidak ada usaha atau upaya untuk menutup usaha itu, tidak menghalang-halangi usaha tersebut kan, hanya mengatur sesuai dengan porsinya. Jadi gini, berbicara tutup-menutup, lokusnya itu kan bukan di kawasan Dukoseti. Lokus tambang itu kan di Kabupaten Jepara. Soal tutup-menutup ya kami kembalikan ke masyarakat Jepara, mau menutup atau tidak. Kami hanya pengen meregulasi kendaraan tambang yang melewati Jalan Tayu Puncel agar semuanya bisa mendapatkan manfaat yang seimbang. Betul gitu. Oke, ini mungkin dari tokoh masyarakat ini sendiri, mungkin ada imbauan atau yang ingin disampaikan ke masyarakat, masyarakat Dukoseti pada khususnya, dan mungkin masyarakat luas sendiri ya kan, karena ini bukan lagi, walaupun itu memang Jalan Tayu Puncel gitu kan, tapi itu kan adalah jalan umum, fasilitas umum yang dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, mungkin ada imbauan tersendiri dari tokoh masyarakatnya sendiri, dari Pak Uzirun mungkin ya, gitu. Untuk bisa meredam inilah agar warga tidak emosi dan kemudian justru akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi gitu. Silakan. Ya, artinya kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Alan dan Mas Jenal juga,
setelah aksi demo ini kan sudah ada etikat baik dari pemerintah terkait, dinas-dinas terkait untuk aspirasi dari teman-teman khususnya warga Dukuhsti tadi kan sudah ada penjadwalan tentang pembangunan jalan. Nah, itu seperti itu kan sudah artinya sudah meredam kan, sedikit banyak sudah meredam tentang gejolak-gejolak di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa dikatakan oleh teman-teman tadi tentang penertiban tonase dan lain sebagainya itu harus dijalankan sebagaimana SOP yang ada. Nah, itu dua. Tadi otomatis sudah sedikit banyak meredam dari teman-teman dan perwakilan masyarakat yang ada di Dukuhsti. Artinya dengan adanya kegiatan aksi ini, pemerintah artinya turun tangan dan hadir, itu menjadi sebuah kepuasan kita sebagai rakyat kecil. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sebelum saya akhiri dialog bedah opini kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari perwakilan Karang Taruna. Silakan. Terima kasih Mbak Nelin. Ini terkait dengan permasalahan rusaknya Jalan Tayu Punjel. Sebetulnya kami sudah cukup puas lah dengan alur-alur yang sudah berjalan, tapi ini belum puas. Cukup dalam konteks seperti itu. Jadi kami masih berharap permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan. Tadi di awal sudah kami sampaikan, kami tidak ingin terjadi adanya sebuah konflik horizontal yang terjadi di antara masyarakat, terutama di pemuda. Karena yang satu ini berkaitan dengan urusan kepentingan perut, nah seperti itu. Kemudian yang satunya berkaitan dengan haknya sebagai masyarakat yang harus mendapatkan fasilitas yang layak terkait dengan fasilitas jalan raya ini. Jadi dua kepentingan ini yang harus bisa disatukan, bisa dikomunikasikan, dan untuk dicarikan titik temu seperti itu. Jadi dalam hal ini sekali lagi kami dari Karang Taruna Kecamatan Dukuhsti hanya mencoba untuk membantu, itu sebatas kemampuan kami, termasuk juga Mas Muntirun yang dari tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda, ini Mas Isudin Arsalan yang backgroundnya dari lawyer, ya, dari pengacara, dan ini juga masuk dalam urusan Karang Taruna. Jadi sebuah komitmen dari kami, dari Karang Taruna ini selalu bersinergi dengan pemerintah yang terkait dengan kepemudaan dan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Jadi ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan hal itu, maka sudah menjadi sebuah kewajiban sebagai tanggung jawab moral kami di sebuah organisasi untuk turut serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena sudah menjadi sebuah komitmen kami, sudah berniat masuk, ya sudah. Nah. Dan tetap berterima kasih ya karena sudah pada akhirnya direspon, tidak sia-sia dari usaha-usahanya ini, dan tentu usahanya tidak akan berakhir di sini. Kami tetap akan menantikan update terbaru dari hasil ikhtiar dari teman-teman Dukuhsti ini sendiri untuk kemudian berdialog dengan pihak bos-bos tambangnya, juga dari pemerintah-pemerintah terkait. Dan kami tetap berkomitmen untuk terus mengawal sampai dengan kegiatan ini finish. Tuntas, dan harapannya semoga terwujud. Amin. Oke. Jalan raya memang milik bersama. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama pula untuk bisa menjaganya. Jalan raya memang milik bersama. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama pula untuk menjaganya. Demikian episode bedah opini pada siang hari ini. Saya Nelin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.